Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Distrik kami, di sini kami membuat video singkat mengenai penjelasan salah satu metode klasik kriptografi yaitu substitusi sederhana. Perkenalkan anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Dina Felsaini, rekan saya Vera Rahma Alia, Isti Oktaviani, dan Kalisa Niswani Wandia. Sebelum ke penjelasan apa itu substitusi sederhana, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik substitusi. Teknik substitusi merupakan metode penyandian dengan cara mengganti karakter teks aslinya ke karakter lain sebagai teks sandinya. Di sini kita dapat meng-highlight kata mengganti dan juga ke karakter lain. Terdapat beberapa algoritma yang menggunakan teknik substitusi, antara lain yaitu substitusi sederhana, Escher-Chipper, Wegener-Chipper, dan juga Beaufort-Chipper. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai substitusi sederhana. Nah, di substitusi sederhana ini terbagi menjadi dua, yaitu ada deret langsung dan ada deret inversi atau kebalikan. Mari kita bahas. Jadi, metode ini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dari teks asli atau plain text dengan huruf lain sebagai huruf sandi atau ciphertext yang telah didefinisikan sebelumnya oleh algoritma kunci. Dalam metode penyandian substitusi sederhana, deretan alfabet bisa berupa deretan dari A sampai Z yang disebut deret langsung, ataupun kebalikannya dari Z ke A yang disebut deret inversi atau kebalikan. Mari kita highlight. Jadi, deret langsung itu adalah deretan dari A sampai Z, namun deret inversi atau kebalikannya sesuai dengan namanya dari Z ke A. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas ke contohnya. Nah, di sini ada contoh. Jadi, dari huruf asli ada huruf A sampai Z. Nah, di sini ada huruf sebagai kunci sandi. Jadi, kita di sini memakai deret langsung dan deret inversnya dimulai dari huruf F. Tidak harus selalu dari A, namun jika deret langsung harus berurutan dari awal. Sebaliknya, deret invers atau kebalikannya mundur satu. Nah, di sini di deret langsung dimulai dari huruf F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Setelah sampai di Z, balik lagi ke A. Nah, jika deret invers, jika kita mulai dari huruf F, maka mundur satu. Dari F ke E, D, C, B, A, lalu mundur juga dari Z, Y, sampai seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses enkripsi dan deskripsi. Oke, untuk proses enkripsi, yaitu proses mengubah plain text menjadi ciphertext. Di sini, untuk contoh kasus yang pertama, menggunakan deret langsung, yaitu deret huruf dari A sampai Z. Untuk plain text-nya, di sini, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan kunci deret langsungnya, yaitu A sama dengan R. A di sini menunjukkan untuk deret aslinya, lalu R di sini untuk deret ciphertext-nya. A sama dengan R, maka untuk deret yang pertama, deret aslinya yaitu A, lalu deret pertama untuk dari ciphertext-nya yaitu R. Untuk B, ciphertext-nya S, C, ciphertext-nya T. Berurutan, karena ini merupakan deret langsung, maka urutannya itu setelahnya. Setelah huruf R itu huruf S, setelah huruf S itu huruf T, setelah huruf T itu huruf U. Sampai Z, lalu diulang lagi, dimulai lagi dari huruf A sampai huruf Q. Untuk plain text universitas di sini, ciphertext-nya yaitu U, ciphertext-nya L, N ciphertext-nya E, I ciphertext-nya Z, V ciphertext-nya M, E ciphertext-nya V, R ciphertext-nya I, S ciphertext-nya J, I ciphertext-nya Z, T ciphertext-nya K, lalu A ciphertext-nya R, dan S ciphertext-nya J. Maka untuk plain text universitas, ciphertext-nya yaitu L, E, Z, M, V, I, J, Z, K, R, J. Sama halnya dengan pendidikan dan juga Indonesia, P di sini diubah menjadi G, lalu N di sini diubah menjadi E. Maka untuk plain text pendidikan, ciphertext-nya itu G, V, E, U, Z, U, Z, B, R, E. Juga plain text Indonesia, maka ciphertext-nya Z, E, U, V, F, E, V, J, Z, dan R. Untuk plain text ini diubah menjadi ciphertext dengan deret langsung A sama dengan R. Contoh yang kedua,
yaitu proses enkripsi menggunakan deret inversi atau kebalikannya. Maksudnya deret inversi itu yaitu deretnya dari huruf Z sampai huruf A, kebalikannya dari deret langsung. Plaintext yang digunakan masih sama, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu kunci deretnya yaitu A sama dengan K. A di sini untuk menunjukkan deret aslinya tetap A sampai Z, deret aslinya. Lalu K di sini yaitu untuk deret hypertextnya dengan deret inversi. Maka A sama dengan K, untuk selanjutnya B sama dengan J. Jadi huruf sebelum huruf K yaitu huruf J. Huruf sebelum huruf J yaitu huruf I. Berkelanjutan sampai huruf A. Jadi hurufnya sebelumnya gitu, bukan setelahnya. Untuk plaintext Universitas Pendidikan Indonesia dengan menggunakan deret inversi dengan kunci A sama dengan K, maka hypertextnya itu QX, CPGTS, CRKS, VGXH, CHCA, KX spasi CXHWXGSCK. Sekarang kita akan memasuki kepada proses dekripsi. Apa itu proses dekripsi? Proses dekripsi adalah proses mengubah ciphertext menjadi plaintext. Ciphertext merupakan teks yang sudah diubah dari plaintext menjadi teks yang tidak dapat dibaca atau teks yang sudah disandikan. Di mana contohnya ini merupakan X, Y, M, E, L, C, J, M, C dengan kata kunci deret langsung dengan ketentuan A sama dengan D. Artinya, kita lihat ke prosesnya, si huruf deret asli ini dimulai dari huruf G, maka deret langsungnya akan dimulai dari huruf G. Deret langsung ini merupakan deret yang selanjutnya ini ke huruf yang selanjutnya gitu, ke H, I, J sampai Z, kemudian dilanjut lagi ke A, B, C, D, E, F. Oke, kita langsung saja untuk memecahkan dari kode ciphertextnya. Oke. Dimana yang pertama ini merupakan huruf X. Huruf X di sini dan deret langsungnya ialah huruf D. Kemudian huruf Y. Huruf Y deret langsungnya merupakan huruf E. Kemudian huruf M. Huruf M dan deret langsungnya huruf S. Kemudian huruf E. Huruf E deret langsungnya ialah huruf K. Kemudian huruf L. Huruf L deret langsungnya huruf R. Kemudian huruf C. Huruf C deret langsungnya ialah huruf I. Kemudian huruf J. Huruf J deret langsungnya ialah huruf P. Kemudian huruf M. M ini huruf M deret langsungnya juga huruf S, dan huruf C deret langsungnya ialah huruf I. Kita satukan X, Y, D, kemudian M, S, des, kemudian E, K, dex, kemudian L, C, dex, L, C, ri, dex, ri, kemudian J, dex, crit, dan M, S. Kita lanjut ke deret inversinya. Ini ciphertextnya contohnya adalah G, Z, I, B, X, C, K, Q, L, I. Nah, ini deret aslinya, dan ini deret inversinya. Deret inversi itu dimulai dari huruf sebelumnya. Jadi, dari Q ini, karena ketentuannya A sama dengan Q, maka sebelumnya, huruf sebelumnya, P, O, N, M, terus sampai dengan Z. Kemudian dari Z ini, lanjut ke huruf sebelum huruf Z, yaitu Y, X, W, V, U, T, S, R. Nah, kita pecahkan dari kalimat ciphertext ini. Oke, huruf G, deret inversinya ini K. Kemudian huruf Z ini, deret inversinya merupakan huruf R, K, R. Kemudian I, deret inversinya juga I, kri. Kemudian B, krip, deret inversinya P, krip jadinya. Kemudian X, deret inversinya merupakan T, krip T. Kemudian C, deret inversinya O, kripto. Kemudian K, deret inversinya G. Kemudian Q, deret inversinya merupakan A, kriptograf. Kemudian K, kriptograf. Kemudian L, kriptograf. L, deret inversinya merupakan F, kriptograf. L, graf. Kemudian I, kriptografi. Dan indeksnya merupakan kriptografi. Oke. Sekian penjelasan mengenai apa itu substitusi sederhana, bagaimana proses enkripsi, dan bagaimana proses deskripsi. Untuk lebih mengasah kemampuan kalian mengenai materi ini, kelompok kami menyediakan 2 buah kuis
kuis yang pertama yaitu kalian harus menebak ciphertext dari kalimat matematika discrete. Yang kedua yaitu kalian harus menebak plain text dari DZCBFD. Nah, untuk kuis yang pertama, di sini kami menyediakan kode kunci A sama dengan D. Dan pada kuis yang pertama ini, kalian dibebaskan untuk memilih kode deret langsung maupun deret inversi. Pilihlah salah satu. Nah, sedangkan pada kuis kedua ini, kalian harus menggunakan kunci deret langsung, di mana A sama dengan J. Selamat mengerjakan. Untuk jawabannya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman yang lain juga mengerti apa itu metode substitusi sederhana dalam kriptografi. Nah, sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.